Ini adalah patung Ibnu Khaldun di Tunisia. Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ibnu Khaldun atau yang dikenal sebagai Ibnu Khaldun lahir di Tunis, Afrika Utara pada tanggal 27 Mei pada tahun 1332. Lahir di keluarga terdidik. Ibnu Khaldun dididik di bidang Al-Quran, matematika, dan sejarah. Ibnu Khaldun adalah salah satu dari pemikir besar dari dunia Islam. Setelah menjalankan kegiatan politis hampir 2 dasawarsa, Ibnu Khaldun kembali ke Afrika Utara. Di sana dia menjalani periode selama 5 tahun studi dan menulis. Karya-karyanya yang dihasilkan selama periode tersebut menambah kemasyhurannya dan menghasilkan jabatan dosen di Pusat Studi Islam, Universitas Masjid Al-Azhar di Kairo, Mesir. Nah, ini adalah salah satu arsip dari karyanya Ibnu Khaldun yang tersimpan di Yale University Library. Di dalam kuliah-kuliahnya yang banyak dihadiri orang mengenai masyarakat dan sosiologi, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya menghubungkan pemikiran sosiologis dan pengamatan historis. Jadi, tidak semata-mata anti-historis. Tidak semata-mata mempelajari struktur masyarakat. Struktur masyarakat tersebut terbentuk melalui tahapan-tahapan historis yang sangat ditekankan oleh Ibnu Khaldun untuk melihat proses bagaimana terbentuknya sebuah struktur sosial. Jadi, Ibnu Khaldun lebih menekankan adanya pengamatan historis untuk melihat bagaimana struktur sosial terbentuk. Kemudian, teori ini banyak yang diadopsi oleh pemikir sosiologis dan hingga sekarang masih digunakan. Baik sosiologis klasik ataupun kontemporer. Salah satunya yaitu yang mungkin terkenal adalah pemikiran dari C. Uralmil yang menekankan imajinasi sosiologis. Nah, ini adalah foto Ibnu Khaldun ketika menghadap Sultan Mamluk Sultan An-Nasir. Karya-karya lain Ibnu Khaldun yang bernilai sangat tinggi, di antaranya yang pertama ada At-Taqrib bi Ibnu Khaldun, autobiografi, catatan dari kitab sejarahnya. Dari sejarah Ibnu Khaldun. Nah, yang selanjutnya ada Muqaddimah atau pendahuluan. Pendahuluan dari Kitabu Al-Ibar yang bercorak sosiologis, historis, dan juga bercorak filosofis. Nah, yang terakhir ada Kitab Lubab Al-Muhassal fi Ushul Ad-Din, yaitu sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat teologi. Jadi, yang terdapat kaitannya dengan sosiologis dan sejarah adalah Kitab Al-Ibar. Namun, yang terkenal justru hanya muqaddimahnya saja atau pendahuluan dari Kitabul Al-Ibar. Ini adalah Ibnu Khaldun The Muqaddimah as Introduction to History, di mana yang di dalamnya banyak menguraikan tentang bagaimana sejarah bangsa-bangsa atau sejarah naik turunnya suatu peradaban. Salah satu tulisan yang sangat menonjol dan populer adalah Muqaddimah atau pendahuluan, yang merupakan buku terpenting tentang ilmu sosial dan masih terus dikaji hingga saat ini. Karena sangat menarik dari buku ini menggambarkan teori-teori Ibnu Khaldun
tentang perubahan sosial yang lebih mirip perubahan yang sifatnya atau bentuknya seperti siklus. Ibnu Khaldun meyakini bahwa pada dasarnya negara-negara berdiri bergantung pada generasi yang pertama atau pendiri negara. Pendiri negara yang memiliki tekad dan kekuatan untuk mendirikan sebuah negara. Kemudian disusul oleh generasi kedua yang menikmati kestabilan dan kemakmuran yang ditinggalkan oleh generasi yang pertama. Dan kemudian akan datang generasi ketiga yang tumbuh menuju ketenangan, kesenangan, dan terbujuk oleh materi. Sehingga sedikit demi sedikit, bangunan-bangunan spiritual melemah dan negara itu pun hancur, baik akibat kelemahan internal maupun karena serangan musuh-musuh yang kuat dari luar, yang selalu mengawasi kelemahannya. Jadi, bentuk dari siklus sebuah peradaban atau sebuah negara digambarkan oleh Ibnu Khaldun seperti ini. Di sebuah bangunan yang dibangun oleh generasi pertama dengan seperti berdarah-darah, kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua yang sudah menikmati perjuangan dari generasi pertama. Dan kemudian dilanjutkan juga oleh generasi ketiga. Generasi ketiga yang sangat menikmati daripada buah dari perjuangan generasi pertama dan generasi kedua. Sehingga mereka kemudian terbujuk oleh kesenangan yang sifatnya sementara, dan lama-kelamaan bangunan dari negara tersebut akan menuju kehancuran. Ini menurut Ibnu Khaldun seperti itu. Ini adalah salah satu monumen Ibnu Khaldun yang berada di Algeria, Kasbah of Béjaïa, Algeria. Pada saat dia wafat, tahun 1406, Ibnu Khaldun telah menghasilkan suatu himpunan atau karya dengan banyak ide yang serupa dengan sosiologi kontemporer. Dia melakukan studi ilmiah terhadap masyarakat, riset empiris, dan penyelidikan sebab-sebab fenomena sosial. Dia mencurahkan perhatian yang besar kepada berbagai lembaga sosial dan antar hubungan di antara mereka. Dia tertarik membandingkan masyarakat primitif dan masyarakat modern. Ini masuk pada teori atau pemikiran dari Ibnu Khaldun tentang gerak melingkar dari sejarah atau gerak siklus sejarah atau gerak jatuh bangunnya suatu peradaban menurut Ibnu Khaldun. Ini sisa-sisa dari peradaban kejayaan pada masa lalu yang hanya tinggal puing-puingnya saja. Bagaimana sebuah peradaban yang sedemikian perkasa lama-kelamaan akan hancur, dan ini digambarkan secara teori dan secara filsafat atau secara filosofis oleh Ibnu Khaldun. Asumsi teoritis. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan dan filsuf sosial Islam kelahiran dari Tunisia, yang merupakan penggagas pertama dalam teori siklus ini. Jadi sebelum ada penggagas siklus-siklus yang lain, Ibnu Khaldun orang yang pertama yang menggagas teori ini, khususnya dalam sejarah pemikiran manusia, terutama dari dimensi sosial dan filosofis pada umumnya. Karya monumentalnya adalah Al-Muqaddimah. Pada tahun 1284 Hijriah, yang secara original dan luas membahas kajian sejarah, budaya, dan sosial. Kebudayaan. Kebudayaan adalah masyarakat manusia yang memiliki landasan di atas hubungan antara manusia dan tanah di satu sisi, dan hubungan manusia dengan manusia lainnya di sisi lain, yang menimbulkan upaya mereka untuk memecahkan kesulitan-kesulitan lingkungan serta mendapatkan kesenangan dan kecukupan dengan membangun industri, menyusun hukum, dan menertibkan transaksi. Jadi, ini definisi dari kebudayaan yang lebih mirip
dari definisi peradaban. Intinya, usaha manusia untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentunya tidak lepas dari ketergantungan mereka terhadap satu sama lainnya. Sisa-sisa kejayaan zaman dahulu. Fase kebudayaan. Kebudayaan berbagai bangsa berkembang melalui 4 fase. Yang pertama yaitu fase primitif atau nomaden atau berpindah-pindah. Yang kedua fase urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota. Yang ketiga fase kemewahan dan fase kemunduran yang mengantarkan kehancuran. Ketika mencapai fase kemewahan, hasil dari jerih payah perjuangan sebelumnya, manusia atau masyarakat, dan fase kemewahan inilah fase puncak dari semua fase. Puncak dari semua fase yang disebut peradaban yang tua. Peradaban yang tua akan menuju pada kemunduran atau kehancuran ketika masyarakat atau manusia sangat terlena oleh kesenangan duniawi atau kemewahan ini dan merupakan semangat jiwa atau spiritual mereka. Ini adalah gambaran peradaban zaman dulu ketika perdagangan dan pelayaran. Kehidupan fase primitif atau nomaden adalah bentuk kehidupan manusia terdahulu, tertua, yang pernah ada. Dalam fase urbanisasi, pembangunan yang mereka lakukan tetap berlangsung, sehingga perkembangan kebudayaan semakin maju, khususnya di kota-kota. Kemudian, pada fase kemewahan, banyak kelompok yang tenggelam dalam masa kemewahan. Namun, di pihak lain, ada juga yang menghendaki pada kesederhanaan. Akibatnya, friksi dan solidaritas mereka menjadi melemah. Jadi orang yang cenderung bersikap individualis ketika mereka dihadapkan pada fase kemewahan. Pada fase kemunduran, kerajaan dan pemerintahan melalaikan urusan kenegaraan atau urusan pemerintahan dan kemasyarakatan yang mempercepat kehancuran, ditandai dengan ketidakmamuran mempertahankan diri. Ini pertanda bahwa usainya daur kurtular dalam sejarahnya dan bermulanya daur baru, dan begitu pun seterusnya. Ini menggambarkan teori siklus peradabannya dari Ibnu Khaldun, yaitu ketika fase kemewahan, kemudian mental manusia berubah. Akan kemajuan spiritualnya lebih cenderung pada kemewahan. Pada saat itu, negara-negara mulai melalaikan tujuan dari mereka untuk bernegara. Ini terjadi pada fase peradaban tua menuju kehancuran. Setelah itu, akan dibangun lagi peradaban yang baru, terus melewati fase-fase tersebut. Jadi, peradaban manusia itu bentuknya siklus. Ya, dari primitif menuju peradaban maju. Begitu seterusnya. Nah, ini merupakan pendapat teori siklus sejarah menurut Ibnu Khaldun.